الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bersyukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita peringati peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan peristiwa ini adalah mukjizat terbesar kedua baginda Rasulullah setelah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca tidak akan pernah kita jemu, yang kita buka-buka setiap helainya tidak akan pernah habis berita-beritanya. Dia tidak sama dengan koran, baik berita harian maupun berita mingguan maupun berita bulanan. Hari ini koran kita baca, habis dia sampai sorenya, besok kita ulang lagi baca yang sama, muat. Al-Quran kita baca hari ini itu dia, nanti petak itu lagi. Baca Allah Ahad 10 kali kita baca, dengan baca Quran kita 10 kali, tak sama lagi. 10 kali kita baca Quran muak kita, tapi baca Allah Ahad 10 kali, tubuh kita akan tidak rusak jasad kita ketika kita masuk ke liang laut. Kita baca enggak muak, kepala kita tidak suntuk, rezeki dibukakan Allah. Kenapa? Karena itu Allahus Samad, Allah tempat meminta. Masya Allah. Sedangkan Isra Mi'raj, mukjizat terbesar kedua baginda Rasul setelah Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Ada apa dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj sampai hari kiamat tidak akan pernah terulang lagi, dan tidak akan pernah terjadi setelah Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi-nabi. Tidak akan pernah terulang lagi. Tapi istimewanya umat Nabi Muhammad lewat peristiwa Isra Mi'raj ini, kita tidak perlu lagi berangkat ke langit. Kita tidak perlu lagi sampai ke langit ke-7. Tidak perlu lagi menembus Sidratul Muntaha. Tidak sampai lagi seperti Rasulullah ke Mustawa menempuh salatnya. Cukup kita kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya bagi orang yang beriman. Berarti kita satu hari satu malam di bawah waktu kita sudah mi'raj. Subhanallah. Perjalanan kita ke masjid tidak seperti Rasul. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid aqsa jaraknya 1500 km. Kalau pakai unta tidak kurang 3 bulan lamanya. Maka mukjizat Isra Mi'raj ini Pak Ibu sangat dahsyat. Allah ukirkan
Al-Quran kalimat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci melampaukan hambanya di malam hari. Maha suci Allah. Wah, luar biasa nih Pak Lurah. Luar biasa nih. Setiap Al-Quran fawadihus suwar, mengawali pembukaan awal surah, apabila diawali dengan kalimat tasbih, itu berarti mengandung azam, keagungan Allah yang luar biasa. Kurang apa Nabi Ibrahim ketika dipanggang dengan api? Pada saat Nabi Ibrahim tidak mau mengakui kalau yang namanya berhala yang tinggi itu dianggap sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim tidak mengakui itu. Di malam hari dia penggal itu yang namanya berhala, sampai berhala yang paling besar tinggi tegak itu ditinggalkan tampaknya. Raja di pagi hari melihat, kok Tuhan saya disembelih, penggal kepalanya. Siapa pelakunya ini? Dilacak, dilakukan sweeping. Ternyata ketahuan di malam hari itu Nabi Ibrahim keluar. Murka raja ini, benamkan Ibrahim ke api, lemparkan dia, jadikan dia seperti Abu, bukan Abu Bakar, Abu. Jadikan kamu. Dipangganglah Ibrahim, ditimbunkan dia dengan dedaunan, ke kayu segala macamnya, dipanggang, dibakar. Kira-kira bapak ibu tersentuh api rokok, kira-kira loncat? Pedih. Ini Nabi Ibrahim dibakar, Masya Allah. Bukan tidak sengaja, sengaja. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, dipanggang dengan api? Ayat Al-Quran tidak menyebutkan kata-kata tasbih, tidak disebutkan kata-kata subhanallah. Tapi apa disebut Allah? Ya naukuni bawdan wa salaman ala ingin kau selamatkan hambaku Ibrahim, tidak di kalimat subhanallah. Dahsyat Nabi Ibrahim dipanggang dengan api. Nabi Ibrahim tidak terasa karena mukjizat Nabi Ibrahim bisa mendinginkan api atas izin Allah. Tidak terasa, tidak tersentuh, dan tidak membekas api dalam tubuh Nabi Ibrahim. Dahsyat. Belajar dari sini banyak orang menjadi kebal terhadap api. Betul tak? Kemudian saya bukan belajar mengajarkan ilmu kebal melalui cerita. Pak Lurah, tidaklah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemarin ada orang yang coba-coba. Nah, itu ceritanya. Coba-coba Pak Lurah, Pak Haji. Tes bener nggak ayat ini? Dibaca 3 kali. Habis itu ngambil pisang goreng, sering digoreng. Sedang dalam kuali panas-panas, tak dia ambil kok melepuh Allah dengan jauh. Karena yang melakukan bukan nabi, mungkin nabi lah. Masya Allah. Tapi begitu peristiwa Isra Mi'raj, Allah sebutkan kata-kata tasbih. Kenapa kalimat tasbih? Apa cuma sekedar perjalanan? Bukan. Ada alam yang dilintasi Rasul itu 3 alam. Yang pertama alam nasud, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahut. Orang sholat di alam nasud tidak khusyuk. Orang sholat di tengah alam malakut tidak khusyuk. Tapi sampai ke lahut Allah, itu dia
awalul ma'rifatullah, sampai di sholat kita. Maka orang sholat ada 3 unsur. Kenapa kita tidak khusyuk? Karena unsur kita pecah-pecah. Orang mau khusyuk sholatnya alam tadi seperti Rasul tadi ini. Alam nasut, ada alam malakut, ada alam lahut. Bayangin Pak Ibu, pesawat NASA Amerika Serikat ketika menembus ruang angkasa, kira-kira menembus ke planet pertama, planet apa? Merkurius. Sanggup nggak tuh? Kira-kira berapa jam sampai? Atau hitungan hari? Apa dia nggak ada istirahat? Istirahat. Ingat Pak, planet Merkurius dekat dengan bumi. Udah? Apabila planet Merkurius mendekat dengan bumi 1 milimeter, 1 milimeter, apabila planet ini mendekat ke bumi, bumi ini akan meledak. Meledak kenapa? Saking panasnya. Menjauh 1 milimali ini namanya planet Merkurius dari bumi. Menjauh dia 1 milimeter, maka bumi ini akan sejuk dingin di bawah 0 derajat. Mati kita. Kalau baru sampai ke planet Mars berapa jam? Rasulullah alam nasr, alam manusia, alam bahari, alam malakut, para malaikat, malaikat Jibril di sana dan malaikat yang lain. Kenapa malaikat Jibril dipanggil oleh Rasul bukan Jibril tapi Jibril? Ya Jibril, sini. Kenapa malaikat Jibril dipanggil oleh Rasulullah bukan Jibril tapi Jibril? Ada yang tahu? Karena malaikat Jibril pada saat dia menyampaikan wahyu namanya Ruhul Kudus. Ketika dia mendampingi untuk menyimpan ruh namanya Ruhul Amin. Ini berbeda kajiannya dengan orang non-muslim terhadap Ruhul Kudus dari Tuhan. Kalau kita Ruhul Kudus adalah malaikat jin, menyampaikan wahyu di zaman Nabi Daud namanya Zabur, di zaman Nabi Musa namanya Taurat, di zaman Nabi Isa namanya Injil, di zaman Rasulullah namanya Al-Quran. Siapa tugasnya itu? Malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Apa fungsinya? Ruhul Kudus. Nah, itu dia. Maka Rasul memanggil Jibril namanya Jibril. Karena sebutan itu lebih daripada 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk? Kalau ngantuk saya tutup sampai di sini. Balik tadi ke alam tadi ini, kita sholat harus 3 tadi ini. 3 unsur dia. Yang pertama adalah qalb, unsur hati. Yang kedua unsur qaul, ucapan lapas, termasuk baca Fatihah. Yang ketiga unsurnya adalah rukun fi'li. Banyak orang hari ini sholat cuma gerak saja, hati tak ikut sholat. Kapan khusyuknya? Kapan kita bisa mi'rajnya? Karena 3 unsur ini tak beserta. Tak tanggung-tanggung Pak Ibu. Perintah terhadap umat Islam ini begitu tentang masalah sholat itu tidak sembarangan. Zakat Rasulullah cukup di Madinah, di Makkah sudah ada. Puasa perintah itu Rasulullah masih ada di Makkah, masih di bumi. Tapi sholat perintahnya tidak, jemput ke langit, ke atas, sampai di Sidratul Muntaha, naik lagi sampai ke mustawah yang bersolat.
7 lapis langit. Satu langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Rasul bertemu dengan Nabi Musa kalamullah alaihissalam. Di langit ketujuh Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan gampang Pak. Yang dijemput adalah sholat. Begitu sulitnya Rasul menggenggam amanah ini, lalu kita sebagai umat melalaikan. Allahu Akbar. Saya tak dapat cakap lagi. Urusan kita Pak Ibu memang urusan dunia kita. Ya, bukan masalah sholat aja, tapi semua urusan kita berawal dari sholat. Korupsi sulit terbendung gara-gara apa? Sholat enggak benar. Kenapa kuncing sana kuncing sini waktu pengajian elok, tapi selesai keluar dari wirid dan pengajian degil badai. Waktu berangkat haji elok, tobat bukan main, balik dari haji degil badai. Berapa banyak orang berangkat haji, hajinya haji tomat, sebelum berangkat betul-betul tobat, begitu balik ke tanah air kumat. Apa masalah ini? Sholat. Banyak orang hari ini butuh dengan segala macam ini. Duit kita ada. Ingat Pak Ibu, duit yang kita miliki nanti ini Allah Akbar. Mobil yang kita miliki, rumah-rumah mewah itu nggak lebih hanya kerendang ayat. Uang-uang kita yang di ATM, yang sulit kita numbangkan hari ini, Allah Akbar. Yang kata ketua tadi Pak Haji dari misal menyebut kecil sebenarnya ini. Kalau sholatnya benar 3 meter silahkan BB, gak apa-apa. Daripada 25.000 malam ini terus sampai setahun gak nyumbang lagi. Biar BB, tapi 3 meter lebih dahsyat. Ayo Pak, nanti diganti Allah ini cukup apa? Dengan bunga rampai. Bunga rampai pada saat ketika nanti kita ditutup dengan kain kafan. Uang-uang kita tadi tak lebih hanya sebagai simbol itu. Bunga rampai dibuang-buang. Di saat kita di atas pusara disebarkan bunga rampai di atas kepala. Itulah duit-duit kita tadi. Jam tangan Rolex yang mahal tak kita menggenggam selamanya. Pak Lurah hari ini sepatunya mahal, coba tengok nanti berapa harganya. Enggak, Pak Lurah terus akan menggenggam itu. Satu saat besok akan yang makainya adik dia kandung. Kenapa? Karena bekas. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Suwelah. Iya, bekas kita semua. Bajunya hari ini mahal, besok tak dia terus pakai. Dia akan makainya nanti mungkin ada iparnya. Tak selamanya dari situ. Apa yang kita miliki akan ditunjukkan seperti itu, Pak Ibu. Maka wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan penolong kamu itu sabar dan salat dalam kehidupan kita. Yuk jemput malam ini hikmah Isra Mi'raj kita di sekitar salat kita ini. Ayo Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ada peristiwa agung yang dialami Rasul. Gundah gulana. Apa yang dialami Rasul itu? Bersihkan puan setelah makan, bersihkan air, bersihkan jari. Ceramah ini kita lanjutkan setelah kita ikuti pesan-pesan berikut. Saya tadi berharap kalau tidak ada yang manis-manis yang terjadi. Rupanya air zam-zam dalam apa ya?
diawali dengan meninggalnya Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah. Saya tegak ya. Saya tanya boleh Ibu, Khadijah itu dinikahi oleh Rasul janda atau gadis? Janda. Lalu udah nikah? Janda atau gadis? Janda. Gadis. Rasulullah menikah pertama dia bukan dengan gadis tapi janda. Tapi barulah belum seperti Rasulullah. Mungkin banyak yang lain. Baik, kalau yang namanya janda berarti dia punya suami, betul? Pertanyaannya, siapa suami Khadijah sebelum dinikahi Rasulullah? Ada yang tahu? Siapa suami Khadijah sebelum dinikahi Rasul? Kita selalu nyebut Khadijah itu janda. Memang janda. Sekarang pertanyaan, kalau dia janda berarti sudah punya suami. Yang saya tanya bukan suaminya Rasulullah, tapi suami dia sebelum dinikahi baginda Rasulullah. Siapa suami Khadijah? Ini tidak kait dengan sejarah nanti. Ini kalau kita buka jam 3 subuh baru selesai kita ceramah. Hah? Sanggup? Saya nggak sanggup Pak, ngantuk. Namanya Abu Hala At-Tamimi. Ayo sebut. Abu Hala At-Tamimi. Lagi. Abu Hala At-Tamimi. Ini orang kaya. Suami Khadijah ini orang kaya. Tapi belum Allah berikan keturunan. Kaya rayanya luar biasa. Setelah meninggal Abu Halah At-Tamimi, maka waris itu jatuh kepada Khadijah. Ia juga dapat. Kekayaan Khadijah luar biasa, sampai sepertiga jazirah Arab itu dalam genggaman kekuasaan Khadijah, dinikahi oleh baginda Rasul. Orang kaya. Kalau kita Indonesia kaya, heboh, betul tak? Heboh kan? Tapi bukan heboh karena bersedekah, pelitnya. Ini Khadijah sedekah luar biasa. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah Muhammad, zauji suamiku. Andai engkau menyampaikan syiar Islam di seberang laut, kau tidak punya sampan dan perahu, jadikan tubuh Khadijah menjadi sampan perahumu. Naiklah kau di atas punggungku asal kau sampai di tempat yang dituju. Istri mana yang begitu? Kita lihat hari ini, abang ada uang, adik saya tak ada piti, cinta melayang, betul tak? Orang hari ini suntuk gara-gara apa? Dompet tipis. Begitu dompet tebal, senyum, masuk ke masjid. Coba dompet tipis, tunduk kepala. Nengok orang nengok cabai merah, ketemu Pak Lurah di cabai merah. Kalau udah dompet tipis tunduk. Tapi ingat, Islam tak mengajarkan itu. Tenang, ketentraman bukan tergantung harta dan duit. Tenang, diam, jiwa ini lapang, tergantung ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bela olehmu dengan ingat zikir kepada Allah,
jiwamu akan tenang. Ustaz, gimana zikirnya waktu jalan? Taklah mungkin kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam mobil kita la ilaha illallah. Insya Allah human error. Tabrakan. Jadi zikir apa Ustaz? Ada dua macam. Bisa zikir nafas, Allah, bisa zikir qalb, Allah, dalam hati. Makanya di saat kita mau berjalan supaya selamat, pakai dia yang namanya Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Salam. Wahai Allah, Zat yang Maha Pemelihara. Wahai Allah, Zat yang Maha Menyelamatkan. Zikirkan itu, baru masuk zikir hati. Makanya jangan WA aja dibuka. Zikir. Marah saya. Paham? Coba ayo zikir sama. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Salam, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Salam, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Salam, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Salam. Mau berangkat itu zikirnya. Kalau kita usaha, Pak Ustaz, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq. Ya Allah, wahai Zat Fattah yang Maha menyukseskan. Ya Allah, wahai Zat, Ya Razzaq, Zat yang Maha pencurah rezeki. Paham tak? Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq. Ini untuk usaha kita. Zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka buat tenang itu bukan hartanya. Yang buat tentram kita, tenang kita, karena Allahnya bersama kita. Allahnya dekat, tapi kita yang jauh. Kenapa kita jauh? Kita lupa dengan Allah. Kenapa kita jauh dengan Allah? Karena banyak yang haram masuk ke perut kita. Kenapa sholat kita nggak khusyuk, rakaatnya lompat-lompat? Karena yang masuk di dalam diri bukan cara Islam. Mungkin yang masuk ini cara iblis yang nempel kita. Sampai nanti kita di Ramadan, cara puasa kita cara puasa yang rakus alias iblis laknatullah. Bapak Ibu yang berbahagia, balik tadi ketika Khadijah yang kaya-raya tadi, dia sumbangkan untuk Islam. Ketika habis semua harta Khadijah ini, dia sumbangkan untuk Islam. Dia berikan, bahkan punggung tubuhnya siap menjadi perahu ketika Rasulullah tidak punya sampan, asal sampai di tempat pelabuhan tujuan. Untuk apa? Menyebarkan Islam. Waktu itu Khadijah jatuh sakit. Ketika Khadijah jatuh sakit, anaknya Fatimah yang paling bungsu di sekitar umur 2 bulan menangis. Rasul keluar menyampaikan dakwah. Dakwah Rasul sekitar apa? Menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Tauhid. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tauhid, akidah. Di banyak nanti kita belakangan ini akidah kita banyak dioleh-oleh sekarang ini. Kenapa? Dunia terbalik. Di mana terbaliknya?
Dulu kita berpuasa di bulan Ramadan dengan orang nggak puasa menghormati orang puasa, betul? Sekarang orang berpuasa menghormati orang terbalik, apa enggak tuh? Nah, saya jangan lama-lama nanti direkam Pak Lurah, baik. Balik lagi, menangis Fatimah, menangis Rasul keluar, saking takutnya Khadijah. Karena tidak nyaman apabila Rasulullah balik, Fatimah nangis, berarti dia sebagai istri kurang tanggung jawab, kurang menyayangi pada anaknya, kurang mengeloni terhadap keturunannya, dan membuat itu tidak nyaman perasaan Rasulullah pada saat balik ke rumah menyampaikan dakwah. Khadijah dalam keadaan sakit parah, lunglai beliau. Yang kaya raya tadi tidak kurang dari pakaian dia menjadi 84 tambalan. Hanya pakaian satu di badan 84 tambalan. Yang sepertiga jazirah Arab tadi ini, Masya Allah, menangis Fatimah. Saking takutnya Khadijah menjaga perasaan baginda Rasul. Dalam keadaan sakit dia peluk anaknya Fatimah. Dia pun sudah lelah parah, tak kuat bertenang. Tapi dengan tulus dia keloni, dia peluk itu Fatimah, anak bungsu baginda Rasulullah. Dia peluk. Setelah dia peluk, dia susukan anaknya dari Fatimah. Setelah disusukan, terdiamlah Fatimah. Rasulullah masuk ke pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Setelah itu Khadijah terlentang balik. Saking tak kuatnya Rasulullah melihat anaknya terdiam, Fatimah tertidur. Khadijah pun akhirnya lemah kembali, dipangku di paha baginda Rasulullah. Dia tengok bibir Fatimah dalam keadaan tertidur terkatup, tapi yang keluar adalah darah. Di bibir Fatimah yang menempel itu adalah darah. Berarti yang diisapnya pada saat dia nangis menyusu, disusukan oleh Khadijah. Yang dikeluarkan Khadijah bukan air susu, tapi Rasul pun masuk. Itulah ada lagu namanya Rasulullah pun hadir laksana bulan purnama, bercahaya rumahku. Khadijah tak sanggup lagi hidupkan lampu segala macam, tapi ketika wajah Rasulullah masuk, kamarun laksana bulan purnama, terang. Tubuh Rasul bercahaya di ruangan itu. Apa kita baca? Subhanallah. Saat itu Khadijah dipangku di paha baginda Rasul, dibelai oleh Rasulullah. Saat itulah paku baginda Rasulullah menangis menetes air mata. Keadaan Khadijah pastinya tak sanggup lagi dia. Khadijah bersuara, dia katakan, ya Rasul, bolehkah aku meminta kepadamu? Silakan, wahai istriku. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku serban terbaik darimu. Ibu bapak, kalau orang sakit, istri kita sakit, lalu dia minta kepada kita sebagai suami, minta lengkeng misalnya, kira-kira kita sebagai suami bangga? Istri kita minta makanan, kira-kira kita sebagai suami bangga? Bangga nyarinya. Apalagi yang kita lihat istri ini nak meninggal,
sesuatu yang terbaik, kira-kira kita bergegas atau kita santai? Bergegas. Karena diminta ini istimewa. Bergegas Rasul, langsung dia ambil serban terbaik. Apa yang terjadi ketika serban itu diambil oleh Rasulullah? Wahai istriku, inilah serbannya. Digenggam, dicium sama Khadijah. Allah. Rasul bertanya, wahai istriku, untuk apa kau dengan serban ini? Aku ingin ya Rasulullah, serban ini untuk kain kafanku nanti di saat aku menghadap Allah. Ketika tubuhku nanti terbalut dengan kain yang berwarna putih tak berjahit alias kain kafan, aku ingin serban ini menjadi kain kafanku nanti ketika aku menghadap Allah. Allah suruh malaikat Jibril, ya Jibril turun, jumpai itu kekasihku Muhammad. Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Muhammad, atas perintah Allah, aku membawa serban kain kafan ini 5 macam. Kalau nanti istrimu Khadijah menghadap Allah, menghembuskan nafas terakhir, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal nanti menjemput, maka tidak dapat ditunda atau dipercepat walau sedetik pun. Maka saat itu inilah serban kain kafan dari Allah, kata Jibril. Ini untuk istrimu Khadijah. Lalu yang 4 lagi untuk siapa? Setelah ini untuk engkau ya Rasulullah. Kata siapa? Allah. Kalau 5, 2 Khadijah, 1 Rasulullah, 1. Yang ini untuk siapa lagi? Untuk suami. Suami siapa? Fatimah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat ini untuk siapa? Fatimah, anak bungsu. Yang kelima ini untuk cucunya. Siapa dia? Hasan. Ya Jibril, cucuku laki-laki ada 2 dari Fatimah ini. 1 Hasan, 1 Husain. Ya Muhammad, kata Jibril, Husain akan dipenggal kepalanya dengan syahid. Maka dia tidak memberikan serta pakaian dia adalah pakaian yang berjuang dengan Islam. Kejadian peristiwa belum lagi terjadi, kain kafan sudah disiapkan oleh siapa? Allah. Dia sampai yang nyuruhnya Allah. Kepada siapa disuruh? Malaikat Jibril. Setelah kain kafan diterima itu, dengan syahadat Khadijah, lengkap syahadat Allah dengan syahadat Rasul, tertutuplah mata Khadijah, menangis Rasulullah. Inilah Pak Ibu, peristiwa yang paling dalam ketika duka-duka, tantangan-tantangan terhadap kaum kafir, mental juga terpukul Rasul pada saat ketika istri beliau meninggal dunia. Maka dari sini Allah menghibur baginda Rasul, dibawalah Rasul itu untuk wisata religi, menjemput sholat Isra Mi'raj. Nah sekarang kita wisata religi kita kemana nih? Dia nggak jauh-jauh Pak. Wisata religi kita nggak jauh-jauh. Di mana wisata religi kita? Rasulullah berjalan di sebuah tempat tadi rupanya kuburan. Apa Ibu? Kuburan. Pada saat Rasulullah melintas, terdengarlah suara tangisan di dalam kubur itu. Tidak kurang dari 70.000 penduduk kubur menangis. Karena di
disiksa di dalam kubur. Pada waktu itu Pak Ibu, ada seorang ibu mendatangi kepada Syekh Hasan Al-Basri di Basrah, ahli tasawuf. Didatangi oleh seorang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat oleh Syekh Hasan Basri, dia punya anak murid banyak, tapi saking ini tergopoh-gopoh, dia datang, dia nanya dengan ibu ini, "Hai ibu, apa yang bisa saya bantu?" "Tuan saya punya anak putri pesanan saya. Setelah saya meninggal, suami saya meninggal dunia. Gantungan harapan saya kepada anak putri saya. Tapi rupanya muncul tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Tapi justru rupanya yang saya harapkan ini, anak putri saya meninggal dunia. Wahai Tuan Guru, aku ingin sekali melihat dan menatap wajahnya. Mohon aku dengan amalan bisa bermimpi dengan anak. Apa yang terjadi dalam kubur ini?" "Wahai ibu," kata Tuan Syekh Hasan Al-Basri, ini dalam kitab Yathirul Yani'ah fi Riyadil Badiyah. Apa kata dalam ini? Bahwasanya ibu, cobalah nanti malam sebelum tidur ambil air wudhu, sholat sunat 4 rakaat. Setelah baca doa kita, baca surah Al-Fatihah. Setelah itu baca surah At-Takatsur. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai habis. Rakaat kedua Fatihah, At-Takatsur lagi. Rakaat ketiga setelah Fatihah, At-Takatsur lagi. Setelah rakaat keempat Al-Fatihah, At-Takatsur lagi. Amalkan itu. Kemudian kau berdoalah kepada Allah. Kemudian pada saat menjelang tidur mata terpejam, jangan biarkan wudhu ini dalam keadaan batal. Kalaupun di tengah malam engkau buang angin tapi kau tak sadar, tak masalah. Tapi jangan batalkan sebelum mata terpejam. Diamalkan sama sang ibu ini. Rupanya mati. Malam itu dia amalkan, bermimpi dengan anak gadisnya. Apa yang dia nampakkan? Anak gadis ini rambutnya terurai panjang hitam, wajahnya cantik rupawan pada saat dia hidup. Pada saat dimimpikan dengan amalan tadi, ternyata anak gadisnya hancur, wajahnya hitam, rambutnya berubah seakan-akan bau kena bakar. Menangis sang ibu. Setelah terbangun dari tidur, beliau pun sholat. Pada saat menjelang duha, sang ibu tadi menghadap lagi ke Tuan Syekh Hasan Al-Basri. "Wahai Tuan Syekh, izinkan aku kembali menghadap engkau. Aku sudah lakukan amalan yang kau sampaikan, tapi yang terjadi Allah mimpikan aku. Wajah anakku hancur ya Tuhan. Wajahnya tidak secantik seperti ketika dia hidup. Rambutnya hitam berubah menjadi ubanan. Aku ngeri, aku takut. Wahai Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Kata Tuan Syekh, "Ibu, balik kau cepat, apa yang ada hartamu cepat sedekahkan." Jadi ambal ini butuh tenaga kita, piti ke piti. Dia nggak perlu pakai ini lagi, pakai air liur nggak perlu. Dia pakai piti ke piti, pakai piti ke piti. Insya Allah 40 meter malam ini. Sesuai ini. Iya. Mau tahu diam-diam Pak Lurah? Wah, saya 5 meter, selesai. Mana Allah telah adil ya, kan? Kayaknya panitia nggak nyuruh, cuma sangat berharap tuh. Oke, apa yang terjadi Pak? Setelah disedekahkan ini, malamnya Tuan Syekh Hasan Al-Basri mengamalkan amalan yang sama. Sebelum tidur dia sholat 4 rakaat. Ayatnya surah At-Takatsur, surah Al-Fatihah. Setelah tertidur bermimpi, bertemu dengan anak gadis ini Pak Ibu, anak si ibu tadi. Menjumpai Tuan Syekh, wajahnya cantik rupawan, indah menawan. Di dalam mimpi tadi ada dialog. Terbayang dengan ungkapan emaknya. Kalau emaknya nengok anak dalam keadaan tak elok wajahnya, tapi justru Hasan Al-Basri wajahnya cantik rupawan. Dia tanya kepada anak gadis ini, "Wahai Fulana,
Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan engkau? Wahai Tuhan, awalnya kurasa siksa ini buruk sekali Tuhan, tapi belakangan ini aku merasa aku indah rupawan. Wahai Tuhan, kenapa? Nyambung mimpi Rasul apa? Rasulullah melintasi di sebuah pekuburan. Wahai Tuhan, ada anak yang soleh, anak muda yang soleh. Dia naik unta melintasi kuburan pakai adab, turun dia dari unta, mengucapkan salam itu kepada pekuburan tadi, ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lalu dia ucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu aja dia baca. Setelah dia baca salawat tadi, dia pun naik menunggangi untanya, dia pun pergi. Aku terasa, wahai Tuhan, kata anak gadis yang dimimpikan oleh Tuhan Syekh Hasan Al-Basri. Aku merasa selawat yang dibacakan itu membuat tubuhku segar di dalam kubur. Sampai hari ini rupawan dan kecantikanmu terasa pada saat aku hidup kembali, ya Rasulullah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita masuk bisa religi mengantarkan kita khusyuk sholat, bukan ke tempat hiburan, tapi tempat peristirahatan kita terakhir. Apa dia? Ziarah. Jadi ketika Rasulullah dekat tadi di pemakaman, meringkik-ringkik di dalam kubur tadi, tidak kurang 70.000 menangis kena siksa, memekik. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa 70.000 itu menangis? Ada dua sebab. Yang syukur dari orang ini ketika hidup senang mengadu domba. Kumpul nanti di Birin, adu domba, kumpul di sini adu domba, di masjid ini adu domba. Akhirnya masjid tempat bukan tempat bersatu, tapi tempat permusuhan. Adu domba. Yang syukur nadimah, orang ini disiksa dalam kubur berkepanjangan. Yang kedua, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang kedua mana ya Rasulullah? Orang disiksa dalam kubur berkepanjangan itu pada saat dia hidup di dunia, kencing gak pernah cebok, kencing tegak tapi gak cebok. Allah, udahlah kencing tegak menciptakan dinding api neraka, tak juga cebok. Pada saat ketika apa? Biasanya oplet ini sering nih, sudah oplet kebelet, itulah tempat mencari rezeki di kencing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjemput sholat amat dahsyat ini. Nanti kita tengok ketika di puasa, banyak orang yang tahan puasa, lapar tahan, tapi sholat nggak sanggup. Betul kan? Ada yang sanggup berzakat puluhan juta, ada ibadah nggak perlu pakai puluhan juta keluar. Apa dia? Sholat nggak sanggup. Ada orang sanggup berhaji dan berumrah puluhan juta. Bahkan situasi pandemi sekarang ini ada juga memaksakan diri nak berangkat umrah, sanggup, tapi begitu aku sholat tidak sanggup. Inilah kita buktikan Pak Ibu, dan orang yang tidak sholat berarti dalam hidupnya satu hari satu malam, berarti dia tidak nikmat. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ingin rasanya melanjutkan pembicaraan kita ini, tapi mungkin besok kita banyak kegiatan. Saya Pak Lurah juga banyak kesibukannya. Kita akan sampai di sini. Kita sudah
hajar lana tentunya pada kerja maulana yang hatunya bernama Allah kita bisa. Akhirnya dari sana kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal ba'si wal junun wal juzam wat ta'un wal quruna wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. خصوصا بلادنا إندونيسيا وفي قريتنا رياضي يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Wahai Allah, Engkau dan yang Maha Agung, ya Jalal wal Ikram, himpun kami kelak ya Allah dalam ruangan ini atau yang mendengar pengajian ini, kelak Kau kumpulkan kami dalam surga-Mu. Wahai Allah, yang Kau kumpulkan kami kelak dalam neraka jahanam. Ya Allah, ya Adil, ya Jabbar, Engkau zat yang maha perkasa, Engkau juga yang menyembuhkan segala sesuatu dari penyakit dan bencana. Angkat pandemi agar kita dapat menghadapi Ramadan ini dengan syukur dan tawadhu. Menyembah Engkau bersama dan mendengarkan Al-Quran ya Allah. Basahkan lidah ini dengan basah pada membaca Al-Quran dan bersihkan muliakan asma-Mu. Ya Allah, bimbing tangan ini agar senantiasa terampil untuk mengeluarkan rezeki halal-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing pandangan mata ini adalah pandangan yang Kau supaya meridhai agar tertutup dan terhalang dari pandangan-pandangan yang Kau benci ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati ini ya Allah sebelum kita masuk di bulan Ramadan dengan sebening hati Rasul-Mu ya Allah. Muliakan kami seperti mulia dan bagi Rasul dengan akhlak ya Allah. Allahumma ja'al ahlana ahlas sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Waj'al auladana aulada muttaqin was-salihin was-sabirin. Ya Allah, jadikan anak dan keturunan kami adalah anak yang saleh dan salihah, anak yang bertakwa dan anak yang sabar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabb ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya buah buku, buah durian. Demikian itu saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.